Biosintesis kuning telur, putih telur, dan kerabang telur. Mata kuliah, produksi ternak unggas. Dosen pengampu, Ir. Tati Vidianasari S. PT, MPIPM. Berikut video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ramar Marpau, NIM saya 23030601. Saya dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah produksi ternak unggas, yaitu proses biosintesis telur pada unggas yang meliputi kuning telur, putih telur, dan kerabang telur. Di mana mata kuliah ini diampuh oleh Ibu Insinyur Tati Vidianasari SPT MP IPM. Nah, di sini saya sudah menyiapkan peta konsep dari materi yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini saya akan mulai dari kuning telur, di mana kuning telur ini adalah bagian yang pertama kali terbentuk. Nah, prosesnya dimulai jauh sebelum telur keluar, bahkan sejak masih di ovarium. Di sini oosit atau sel telur mulai menyiapkan kuning telur, tapi sebenarnya bahan baku utama kuning telur diproduksi oleh hati. Nah, hati memproduksi protein khusus bernama phytoleucinin yang pembentukannya dipicu oleh hormon estrogen. Nah, setelah diproduksi, phytoleucinin dialirkan lewat darah ke ovarium dan diserap oleh oosit melalui proses endositosis. Nah, di dalam oosit, phytoleucinin dipecah menjadi berbagai protein penyusun kuning telur seperti fosfatin, lipomethylin yang kaya akan lemak dan protein. Inilah yang membuat kuning telur padat, nutrisi dan berwarna kuning keemasan karena kandungan karotenoid. Nah, lapisan kuning telur ini disusun secara bertahap, menghasilkan pola terang dan gelap sesuai dengan waktu pembentukannya, baik di siang ataupun malam. Nah, proses ini bisa berlangsung selama beberapa hari. Nah, setelah kuning telur, di sini saya akan membahas biosintesis putih telur. Nah, setelah kuning telur matang dan dilepaskan saat ovulasi, nah, oosit masuk ke bagian awal saluran telur yang disebut infundibulum, tahap awalnya, lalu bergerak menuju magnum. Nah, disinilah putih telur atau albumen dibentuk. Nah, di magnum, sel-sel kelenjar aktif mengeluarkan berbagai jenis protein seperti ovalbumin, ovotransferin, ovomucin, dan lisozim. Nah, setiap protein memiliki fungsi khusus, misalnya lisozim berfungsi sebagai antibakteri alami, sedangkan ovomucin membuat putih telur kenyal dan elastis. Proses pembentukan putih telur ini berlangsung sekitar 3 jam dan secara bertahap. Nah, lapisan-lapisan putih telur menyelimuti kuning telur yang sedang bergerak menuju bagian selanjutnya dari ovida. Nah, selanjutnya yaitu kerabang telur. Setelah membahas kuning telur dan putih telur, di sini saya akan membahas kerabang telur. Nah, setelah putih telur terbentuk, telur masuk ke bagian akhir ovida, yaitu uterus, atau disebut dengan sel gland. Nah, disinilah kerabang telur dibentuk, struktur pelindung keras yang membuat telur aman saat dikeluarkan dari selama masa pengeraman.
Bahan utama kerabang adalah kalsium karbonat, di mana kalsium karbonat yang menyusun lebih dari 95% berkerabang. Ion kalsium dan bikarbonat disekresikan oleh sel epitel uterus dan mereka bergabung membentuk kristal kalsit, yaitu pembentuk padat dari kalsium karbonat. Tapi tidak hanya mineral, pembentukan kerabang juga melibatkan protein khusus. Contohnya seperti avokledin yang membantu mengarahkan kristalisasi sehingga terbentuk lapisan yang kuat dan teratur. Nah, untuk membuat satu butir telur, ayam membutuhkan sekitar 2 gram kalsium yang bisa berasal dari pakan atau dari cadangan tulang khusus, yaitu tulang medular. Nah, proses ini bisa berlangsung selama 18 hingga 20 jam dan bahkan warna kerabang baik putih, coklat atau hijau kebiruan ditentukan oleh pigmen yang ditambahkan di akhir proses. Nah, mungkin itulah pemaparan dari ketiga materi yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, dan semoga penyampaian atau pemaparan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian pemaparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.